Hello guys, my name is Ahmad Zaidi Fadil. I'm from 9 6 and my school is SMP Negeri 1 Sampit. Today I want to explain about how conventional biotechnology is applied in health sector. Did you know that in health sector they use microorganisms whose toxins have been killed so it could increase immunity? The example is vaccine. There are some more examples than just that. One of the examples is antibiotic penicillin, which is used for treatment. It is isolated from bacteria and fungi. And also, like I have just said, vaccine. Using microorganisms whose toxins have been killed for increasing immunity. How cool is that? That's how they use conventional biotechnology in health sector. Thank you. Hey friend, I'm Sultan. I want to present material about IPA, yaitu tentang bioteknologi konvensional yogurt. Yogurt terbuat dari susu. Makanan hasil fermentasi ini bisa ditemui di berbagai swalayan. Yogurt juga bisa dijadikan makanan lain. Contohnya adalah salad. Makanan yang digemari orang ini dibuat dengan dua jenis bakteri, yaitu Lactobacillus bulgarius dan Thermophilus. Bakteri ini berfungsi untuk melakukan fermentasi agar gula laktosa dalam susu diubah menjadi asam laktat. Bahan utama ialah asam laktat yang menyebabkan susu menjadi kental dan memunculkan rasa asam alami. Demikian penjelasan tentang cara pembuatan yogurt dengan bioteknologi konvensional. Sekian dari saya, terima kasih karena telah menyimak. Hello everyone, nama saya Ahmad Zaidan Hairiyandi. Saya ingin menyampaikan materi bioteknologi konvensional. Pada umumnya bioteknologi menggunakan mikroorganisme karena dapat tumbuh dengan cepat, mengandung protein yang cukup tinggi, dapat menggunakan produk-produk sisa sebagai substratnya. Contohnya dari limbah dapat menghasilkan produk yang tidak toksik dan reaksi biokimianya dapat dikontrol oleh enzim organisme itu sendiri. Bioteknologi dengan menggunakan mikroorganisme dapat menghasilkan makanan dan minuman penghasil obat, pembasmi hama, tanaman, pengolah limbah, dan lain-lainnya. Pernahkah Anda memakan oncom? Oncom merupakan makanan yang dikenal di kawasan Jawa Barat. Oncom terbuat dari ampas tahu, yaitu ampas kedelai dengan bantuan jamur Neospiridia stopilia. Jamur ini dapat menghasilkan zat warna merah atau oranye. Saya Koreo Oktavina Putri, bisa kalian panggil Vina. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan bioteknologi modern untuk memenuhi kebutuhan manusia yang makin meningkat, maka berkembanglah suatu kemajuan teknologi baru yang dinamakan GMO atau Genetically Modified Organism. GMO merupakan istilah lain dari organisme hasil rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan suatu cara memanipulasi gen untuk menghasilkan makhluk hidup sesuai dengan sifat yang diinginkan. Rekayasa genetika disebut juga pencakokan gen atau rekomendasi DNA. Pada umumnya, dalam rekayasa genetika dilakukan modifikasi pada makhluk hidup melalui transfer gen dari suatu organisme ke organisme lainnya. Secara umum, langkah-langkah rekayasa genetika sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan fragmen DNA yang akan disisipkan pada DNA organisme tertentu. Yang kedua, menyiapkan vektor atau perantara baik plasmid maupun menggunakan virus. Yang ketiga, memotong DNA yang akan disisipkan dan menggabungkan dengan vektor. Yang keempat, menyisipkan DNA gabungan tersebut pada sel-sel organisme lainnya. Halo semua, Olga di sini ingin membagikan penjelasan prinsip dari bioteknologi dari produk Nata de Coco. The basic principle of biotechnology is the use of living organisms or their components to create useful products or technologies. Dalam konteks produk bioteknologi seperti Nata de Coco, prinsip ini diterapkan melalui proses fermentasi yang dikendalikan menggunakan bakteri Acetobacter pseudomonas pada substrat seperti air kelapa. This process produces a dense layer of cellulose with a jelly-like texture known as an nata de coco.
Bioteknologi memungkinkan produk nata de coco dengan kontrol yang lebih baik terhadap kondisi fermentasi, sehingga menghasilkan produk yang lebih konsisten dalam kualitas dan karakteristiknya. Oh ya, sebelumnya kalian tahu nggak sih manfaat dari nata de coco? Nah, manfaat bagi nata de coco yaitu untuk melancarkan pencernaan dan memperlancarkan proses pembuangan kotoran atau feses dari tubuh kita, memperkuat imunitas anak, mencegah diabetes, baik untuk diet, dan menurunkan kadar kolesterol. That's all. Thank you for your attention. Until next time. Di sini saya akan memaparkan materi bioteknologi konvensional dan modern. Saya Clarissa Dwi Fitrianita Anggreni. Bioteknologi konvensional melibatkan pemanfaatan mikroorganisme utuh dalam fungsi-fungsi mereka tanpa proses rekayasa genetik. Sementara itu, bioteknologi modern ialah istilah yang merujuk pada penggunaan bioteknologi dengan metode yang lebih kontemporer seperti rekayasa genetik. Kelebihan bioteknologi konvensional, salah satu contohnya membuat makanan dan minuman memiliki daya tahan yang lebih baik. Kekurangan bioteknologi konvensional contohnya menurunkan keragaman plasma rupa. Kelebihan bioteknologi modern contohnya memungkinkan perbaikan genetik yang terarah. Kekurangan bioteknologi modern contohnya adalah biaya produksi cenderung lebih tinggi. Dengan saya, Dara Puspitasari, pada kesempatan hari ini saya akan membahas seputar bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung agar menghasilkan suatu produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Bioteknologi konvensional seringkali dilakukan secara sederhana dan tidak diproduksi dalam jumlah banyak. Dalam industri makanan, fermentasi adalah aktivitas mikroorganisme dalam makanan untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Perhatikan bahwa fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dengan kondisi anaerobik tanpa oksigen. Bioteknologi konvensional memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan: 1. Biaya produksi murah. 2. Teknologi menggunakan peralatan sederhana. 3. Pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Kekurangan: 1. Belum ada pengajian. Prinsip-prinsip ilmiah. 2. Hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya. 3. Kualitas hasil belum terjamin. Hi everyone, I'm Berlin. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang fermentasi pada roti. Roti termasuk salah satu penerapan konsep bioteknologi di bidang pangan. Roti dibuat dengan bantuan jamur ragi yang melakukan fermentasi alkohol. Fermentasi yang terjadi mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Karbon dioksida membuat roti mengembang, sedangkan alkohol memberikan rasa dan aroma pada roti. Dengan adanya proses fermentasi, roti dapat mengalami pengembangan yang cukup baik. Roti adalah produk makanan yang terbuat dari fermentasi tepung terigu dengan ragi. Fermentasi merupakan kegiatan mikroba pada bahan pangan sehingga dihasilkan produk yang dikehendaki. Dan mikroba yang umumnya terlibat dalam fermentasi adalah bakteri, hamir, serta kakang. Hamir jenis Saccharomyces cerevisiae merupakan jenis hamir yang paling umum digunakan pada pembuatan roti. That's all from me. Bye bye guys.